Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini. Terlepas struggles yang kami miliki, terlepas dari pergumulan yang kami miliki. Mungkin kami sedang memikirkan masa depan kami, mungkin kami sedang memikirkan keluarga kami, mungkin kami memikirkan hal-hal yang hamba ini tidak tahu apa yang sedang kami pikirkan dan bergumulkan hari-hari ini. Kami anak-anakmu di tempat ini Tuhan, kami telah memuji nama-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di sini untuk memberikan satu pewahyuan kepada kami tentang bagaimana kami harus menghadapi setiap struggles dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar, dan kiranya hamba-Mu yang penuh dengan salah dan dosa ini juga dapat memberikan penjelasan firman Tuhan, agar anak-anak-Mu di tempat ini dapat mengerti apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menyerahkan pengerenungan firman Tuhan ini dari awal hingga akhirnya. Amin. Silakan duduk. Ya, selamat hari Minggu, surfer semua. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Hari-hari ini ada banyak cuaca yang berubah di sekitar kita ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan dengan judul God Turns Our Struggles into Victory. Dan nama saya Chris, saya dari GKI Cimahi. Tahu Cimahi? Tahu. Kami sudah punya Pizza Hut dan Starbucks. Lalu terakhir ada Mixu. Ya, jumlah Mixu kan melebihi jumlah gereja ya, saking banyaknya. Tadi bercanda soal Mixu sama Lunglung soalnya. Ya, judulnya God Turns Our Struggles into Victory. Dan tadi juga bercanda, kenapa setiap saya datang ke sini temanya berat ya. Hari ini struggles, yang kemarin anxiety. Jadi ya mungkin saudara lagi penuh dalam struggles dan anxiety ya. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Satu kisah yang familiar buat kita semua ya tentang Yusuf. Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Saya akan bacakan untuk kita bersama. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang di sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangislah pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan.
jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan janganlah mendapatkan aku. Dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau akan mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sini dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikan 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimnya 10 ekor keledai jantan dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Ya, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya teman-teman, saya akan mereview atau menyegarkan ingatan teman-teman tentang satu tokoh di Alkitab yang baru kita baca, yang namanya Yusuf. Nah, kita tahu ya, Yusuf kalau di Sunda mungkin disebutnya si Ucup ya. Nah, Yusuf ini atau si Ucup ini anak yang paling disayangi oleh bapaknya, Yakub. Jadi dia paling disayangi, yang paling dimanja ya. Kemudian ada satu kisah di mana dia bermimpi bahwa dia seolah-olah seperti berkuasa di atas ayah dan juga saudara-saudaranya. Nah, oleh karena itu kalau teman-teman mau melihat bagaimana kisahnya, nonton aja di Disney ya. Judulnya Joseph the Prince of Egypt. Yang ada lagunya yang buat saya sangat pribadi, lagu dari film itu. Jadi dia bilang I have a dream. Nah, setelah itu dia dibenci, kemudian dimasukkan ke sumur, lalu dijual. Ya bayangkan, anak paling muda, kemudian dia interest untuk menceritakan apa mimpinya. Tapi saudara-saudaranya melihat, siapa sih kamu? Ya udah paling kecil, mimpi paling aneh, merasa berkuasa atas kami semua, termasuk bapak. Lalu dia dimasukkan ke sumur, dijual. Lalu nyampailah dia di rumah Potifar, jadi pembantu ya, jadi asisten rumah tangga. Di rumah Potifar dia doing well. Nah kalau kita lihat doing well-nya itu bukan hanya yang biasa saja ya, kita bisa ngelihat ada yang bantu-bantu di rumah kita, bagus kerjanya. Tapi Yusuf ini melakukan sesuatu yang excellence. Di salah satu bagian di Alkitab disebutkan, bahkan kekuasaan Yusuf melebihi Potifar. Jadi bayangkan dia ini melakukan sesuatu hal yang sangat-sangat baik dan excellence. Bagaimana mungkin ada seseorang yang kuasanya melebihi dari tuan dari rumah itu? Diserahkanlah semuanya. Jadi saya bayangin kalau di rumah Potifar itu ada renovasi, Potifarnya nggak tahu bahwa rumahnya direnov. Jadi pas mau lewat gitu, Yusuf bilang, jangan tuan, lagi renov. Oh ya udah, diserahkan saja. Pasti hasilnya baik. Itu yang terjadi. Tapi kemudian dia difitnah sama siapa? Istrinya Potifar. Difitnah, kemudian dia masuk di penjara. Lalu dia doing well juga di penjara. Bahkan sipir penjara bilang sama dia, nih kamu berkuasa atas penjara ini. Buat saya, bagaimana mungkin seorang tahanan diberikan suatu tanggung jawab yang sangat besar. Jadi dia doing well di penjara, menafsirkan mimpi, tapi dia dilupakan oleh pegawai istana. Sampai 2 tahun kemudian dia menafsirkan mimpi Firaun yang barusan kita baca. Bahwa ada 7 masa kelimpahan, 7 masa kelaparan. Nah yang kita baca tadi, Kejadian 45 ayat 1-28, itu dia bertemu reuni lagi dengan keluarganya. Keluarga yang sudah membuat dia dianggap mati, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dia dijual. Jadi hidup Yusuf ini penuh ups and down. Baik, lalu masuk sumur, dijual, kemudian di rumah Potifar, baik sekali, kemudian dia
difitnah, masuk dalam penjara, bagus kerjaannya di situ, sampai akhirnya diberikan cincin kekuasaan, di mana dia bisa memerintah di seluruh Mesir. Padahal dia, kalau bahasa sekarang orang imigran, dia bukan orang Mesir, tapi dia dipercaya dengan sesuatu hal yang besar. Nah, kita ini mau bicara soal struggles, teman-teman. Maka pertanyaan saya sama teman-teman semua, adakah di antara kita yang struggles hari ini? Ada? Buat yang struggles bilang, aduh, bukan amin ya, aduh. Saya melihat banyak bahu yang tertunduk ya. Saya juga struggles ya. Jadi jangan anggap orang yang bicara di depan ini terlepas dari struggles. Mungkin teman-teman sedang struggles di sekolah, di kampusnya, di keluarga, di relasi antar teman, atau apapun yang saya nggak tahu pergumulan teman-teman satu-satu. Kalau kita lihat di gambar ini ada orang yang bawa batu gede banget. Kadang kalau saya dosen di Unpar, kalau saya ngelihat mahasiswa saya kok penuh dengan struggles ya, nggak suka cita. Segala sesuatu dianggapnya itu menderita gitu. Padahal apa yang dia peroleh justru lebih banyak dibandingkan orang yang lain. Nah, kita akan bahas soal struggles teman-teman semua ya. Yang ada satu hal tentang struggles ini, struggles itu adalah bagian dari hidup. Struggles is a part of life dan inevitable. Inevitable itu artinya tidak terhindarkan. Jangan anggap, saya nggak tahu ya, teman-teman punya adik mungkin ya. Pernah ngerasa nggak kalau ada, pernah lihat anak TK, kayaknya nggak ada struggle dalam hidupnya ya. Nggak mikirin tagihan, nggak mikirin matematik, fisika, happy gitu. Sebelum belajar aja dia naik ayunan. Sebelum belajar. Anak saya usia hampir 4 tahun. Apakah dia punya struggles? Punya. Struggles dia sekarang adalah masuk sekolah. Jadi setiap saya bilang 2 bulan lagi kau masuk sekolah, mulai sedih. Apa itu sekolah? Gak mau sekolah ya. Sekolah hanya untuk orang besar. Joel kan masih kecil. Wah, mulai ya. Kalau saya udah mulai ngomong soal sekolah, dia langsung pura-pura ngantuk, lapar ya. Semoga Joel sekarang gak lihat YouTube ya, mungkin dia lagi lihat bapaknya ngeluh soal dia. Karena saya gak mungkin ngeluh di depan dia kan. Setiap orang punya struggles ya. Bayi itu punya struggles, dia kakinya gatal, malah diberikan makan misalnya. Dari mulai kita lahir sampai kita nanti besar, sampai kita nanti usia 60-80 tahun, God bless you sampai 90-100, itu semua penuh struggle. Aminnya keren banget ya sampai ada yang mau 100 ya. New lilin 100. Itu struggle semua. Jadi kalau teman-teman merasa hidup saya gak mau struggles, saya pengen orang yang ada di ini nih, di TikTok atau Instagram, hidup dia struggles juga. Contoh, saya punya teman travel blogger. Happy kelihatannya ya, kemarin dia baru dari Bangkok. Woi, dia bilang, saya bilang sama dia, enak banget hidup lu ya. Kok gak ada struggles? Duren, ke pantai, ke gunung. Terus dia bilang, struggles. Yang lain bisa happy, gue bikin konten. Struggle, pulang-pulang, orang lain tidur, gue ngedit. Akan ada strugglesnya. Orang yang punya segalanya, apakah dia tidak punya struggles? Pasti punya. Cuma media sosial membuat itu seolah-olah happy ya. Jadi ini satu hal yang mau saya beritahu sama saudara bahwa sama teman-teman semua, bahwa struggle is a part of life. Nah, waktu anxiety saya bilang ada satu prinsip namanya characteristic principle. Sederhana, teman-teman. Kalau kita tahu karakteristik sesuatu, maka kita bisa mengatasi, ngakalin atau work around sesuatu tersebut. Jadi mari kita pelajari karakteristik dari struggles. Nah, saya mencatat ada 3 macam struggles. There are 3 kinds of struggle. Ini kayak door number 1, door number 2, door number 3 ya. Kalau di gambar ini ada lift 1, lift 2, lift 3. Sekarang kita lihat. Karena begitu saya renungkan ini dan tema dari Wave ini cukup menantang ya. Jadi mikirnya panjang nih. Ada 3 jenis struggles. Mari kita lihat struggles yang pertama. Struggle karena pertumbuhan. Ini teman-teman pasti alami itu. Struggle karena pertumbuhan. Saya berikan contoh. Buat teman-teman yang SMP lebih susah daripada SD. SMA lebih susah daripada SMP. Kuliah lebih susah daripada SMA. Kerja lebih susah daripada kuliah. Buat teman-teman yang single, emang pikir punya pacar suka cita? Ya enggak juga. Di mana duit mesti dibagi 2.
Kalau nraktir, kalau enggak nggak apa-apa. Iya kan? Jadi ada yang struggles karena memang pertumbuhan. Kalau kita lihat gambar di depan, tumbuhan itu kalau mau dia bertumbuh harus struggles. Akarnya mulai nyari air, daunnya mulai, batangnya akan mencari matahari. Kalau teman-teman belajar biologi kan begitu kan? Dia pasti mencari sumbernya dan itu akan membuat dia struggle. Jadi struggle itu ada karena apa? Pertumbuhan. Anak saya di challenge yang tadinya di rumah sekolah, dia akan struggles tapi bertumbuh. Jadi ada struggles yang memang teman-teman harus alami. Karena apa? Usia teman-teman bertambah. Betul nggak? Kan begitu ya? Ada ujian lah. Ya, semuanya pasti akan ada. Nah sekarang kita lihat struggles karena pertumbuhan. Kalau saya catat gini, if you're not struggling, then you are in trouble. Kalau semoga ini masuk dalam benak teman-teman semua. Kalau teman-teman bertumbuh, usianya bertambah, tanggung jawab bertambah, lalu menolak bertumbuh gara-gara itu, maka teman-teman in trouble. Banyak yang masuk SMA, mentalnya masih SMP. Saya kasih contoh, saya kan kalau ke sekolah ngasih materi biasa tentang MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Datang di anak SMA, kelas 10, udah pakai abu-abu, putih abu. Udah enggak, yang cowok udah nggak lagi celana pendek. Lagi break sebelum saya ngasih sesi, ada tuh anak SMA ngambil sepatu temennya, ditendang-tendang, gitu, terus lari-lari. Udah kayak, ya gitu loh, lari-lari. Ada yang main ucing sumput, anak SMA. Lalu saya bilang sama mereka, kalau ada anak SMA main lempar-lempar sendal, anak SMA atau anak SMP? SMP pak. Jawab lagi merekanya. Ya, iya kan? Kemarin saya ngasih siraman rohani sama mahasiswa saya. Mereka lagi bikin acara. Loh ya kalau kamu kuliah masih menganggap bahwa materi kuliah itu sama seperti SMA, ya lu masih SMA. Ada yang seperti itu, menolak untuk bertumbuh. Dulu jomblo, sekarang punya pacar, menolak untuk bertumbuh. Makan cuma buat saya. Ya, itu contohnya. Kalau buat cowok, menarik kursi buat diri sendiri, menolak untuk bertumbuh. Ada yang seperti itu di luar, di sini nggak ada. Ya, teman-teman semua pasti mau bertumbuh, karena mentalnya beda. Yang kuliah diberikan semuanya, pas kerja, loh kok begini? Kalau teman-teman menolak untuk bertumbuh, maka teman-teman in trouble. Jadi ada struggling yang memang akan kita hadapi. Dan kalau teman-teman menolak di situ, teman-teman ada dalam masalah besar. Yang kedua, struggle karena orang lain atau keadaan. Bukan salah saya. Ini Yusuf. Dia bertumbuh, dia mau melakukan kewajibannya, dia ada di tempat yang baru, dia melakukan kewajibannya, tapi dia struggle karena orang lain. Kita lihat di sini, nggak ada satupun salah dia. Ya kecuali yang pertama lah, dia mungkin pamer ya, ada mimpi. Tapi kalau ada dalam posisi dia, saya ini nggak salah pak. Kalau dia bisa bersaksi di sini, saya nggak salah. Tapi kok bisa mendapatkan hal ini? Karena orang lain dan keadaan. Contoh, teman-teman nggak memilih untuk lahir di keluarga teman-teman semua. Saya nggak tahu keadaan keluarga teman-teman gimana. Tapi teman-teman bisa struggle di keluarga gara-gara apa? Sesuatu yang di luar teman-teman. Bisa ngerti apa yang saya maksud? Dan ini terjadi. Ada tuh bukunya judulnya gini, Bad Things Happens to Good People. Dan itu terjadi. Saya nggak salah, tapi kok begini? Itu yang dialami oleh Yusuf. Nah kalau teman-teman ada dalam kategori ini, maka percaya bahwa Tuhan memperkenankan dan memegang kendali. Itu dia. Nah tadi pagi saya dapat satu pemikiran. Kalau orang di luar kekristenan melihat sesuatu itu antara hoki atau malapetaka. Dia dapat sesuatu. Kategorinya itu hitam putih. Hoki itu artinya beruntung, atau gue dapat masalah. Hanya melihat hitam putih di situ. Sebagai anak Tuhan mestinya mikirnya gini, mau dapat sukacita, mau dapat duka cita, mikirnya begini. Apa yang mau Tuhan ajarkan kepada saya lewat peristiwa ini?
Bukan good or bad, tapi apa yang mau Tuhan ajarkan. Nah, kita nggak bisa lihat bagaimana pemikiran Yusuf karena di Alkitab di kejadian itu yang diceritakan adalah kronologis. Tapi kalau teman-teman nonton filmnya itu terlihat Yusuf sangat bergumul. Ada cerita ketika dia haus, dia mesti nanam sendiri, kemudian hanya berharap ada matahari yang masuk di tempat penjara. Hidupnya penuh dengan struggles, tapi memang bukan salah dia. Segala sesuatu yang teman-teman alami sekarang, struggles itu, karena keadaan dan orang lain, percaya bahwa Tuhan memperkenankan itu terjadi, dan Tuhan memegang kendali. Dia memegang kendali atas segalanya. Itu teman-teman yang kedua. Yang ketiga, nah kayaknya kita banyak di sini. Struggle karena emang kitanya aja yang nyari masalah gitu. Struggle karena kesalahan diri sendiri. Ilustrasinya simpel. Pernah lihat di Instagram atau TikTok ada anak, dia menjepitkan dirinya ke lemari, terus pernah lihat gak? Panik dia, gitu. Ada. Struggle karena dirinya sendiri. Nah mungkin kita ada banyak di sini. Jadi bukan karena bertumbuh, bukan karena orang lain, lah karena kitanya yang, bahasa teman saya, mencobai diri sendiri. Jadi struggle karena kesalahan diri sendiri. Besok ujian masih begadang hari ini. Lu struggle karena diri sendiri itu mah. Itu ya teman-teman semua. Yang sebelumnya tadi saya lupa ya. Kalau ada tuh istilah dalam bahasa Sunda. Kalau struggle karena orang lain atau keadaan. Sundanese people call it katempuhan. Pernah dengar istilah itu? Katempuhan Nah itu artinya. Bukan salah saya. Tapi karena orang lain. Jadi struggles karena orang lain, kemudian yang terakhir struggles karena kesalahan diri sendiri. Terus Pak, gimana caranya keluar dari sini? Sederhana teman-teman, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Berubah. Dan kalau teman-teman dipaksa, perubahan itu gak akan enak. Nah sekarang bagian utamanya nih ya, yang tadi masih introduction teman-teman. How to-nya ya, bagaimana teman-teman bisa embracing struggles. Karena struggles itu ada, tapi bagaimana teman-teman bisa embrace itu memeluk atau teman-teman hidup dengan struggles itu. Berdampingan dengan struggles itu dengan kuasa dari Tuhan. Nah, saya belajar dari Yusuf yang barusan kita baca. Nah, ini penting, kalau teman-teman gak ingat apapun, ingat kata-kata ini. Next, lean on God's perspective, not our perception. Teman-teman bisa bedain gak perspective and perception? Oke, saya kasih contoh. Kalau saya lihat handphone, teman-teman gak lihat layarnya. Ini perception. Persepsi kita akan menjadi kenyataan. Persepsi. Tapi kalau teman-teman bisa mendapatkan semua gambaran dari handphone ini, teman-teman dapat perspektif. Orang yang struggles, yang ngelihat masalahnya, saking dekatnya dia dengan masalahnya, yang dia lihat perspektifnya. Sampai teman-teman zoom out, lalu ngelihat perspektif teman-teman gimana, ya? Sorry, tadi tuh persepsi teman-teman. Pada saat teman-teman melihat itu, persepsinya Yusuf apa? Dihianati, ditipu, ya? Kemudian dimasukkan ke sumur. Itu persepsi dia. Sepanjang dia keliling sumur, tapi dia harus punya kemampuan dan Tuhan memberikan hikmat itu untuk perspektif. Melihat lebih jauh. Contoh, saya nggak bisa ngelukis, mau demo di sini nggak bisa. Pernah ngeliat ada orang ngelukis kemudian dibalik. Yang kita lihat nggak jelas ini orang ngelukis apa sih? Persepsi. Tapi di benaknya dia punya perspektif. Gambar ini mewakili kita semua. Firman Tuhan, kuasa Tuhan, hikmat dari Tuhan itu seperti lensa teman-teman semua. Ini kalau saya buka kacamata, teman-teman hampir nggak kelihatan, buram semua. Persepsi itu, perspektif itu waktu saya pakai kacamata, wah jelas. Jadi karena gini, inilah pentingnya buat teman-teman banyak baca firman Tuhan, banyak berdoa, banyak journaling, nulis, supaya teman-teman dapat perspektif. Karena persepsi itu akan membuat kita jadinya ya menderita aja. Kita nggak bisa lihat sudut pandang lain. Makanya penting punya komunitas yang baik. Supaya teman-teman bisa dapetin perspektif itu. Jadi lean on God's perspective, not our perception. Ada satu ayat yang saya ambil, Kejadian 45 ayat 5. Lihat,
Tetapi sekarang, kata Yusuf nih sama saudara-saudaranya, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Apa itu? Persepsi. Ada kejadian, saya nyeritain mimpi, dijual. Dimasukin ke sumur dulu, lalu dijual. Persepsi. Tapi ini yang dia bilang, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku perspektif. Mendahului kamu. Jadi apa yang teman-teman alami sekarang, yang susah itu, yang dipaksa untuk berubah itu, yang ada konflik di keluarga, ada konflik di teman dan sebagainya. Begitu teman-teman lihat terlalu dekat, itu yang disebut dengan persepsi. Oleh karena itu kalau ada petanding bola, yang pinter siapa coba? Penonton, ya enggak? Karena dia punya perspektif. Yang main bola, persepsi. Itulah penting kalau di basket, bola atau apapun pasti ada pelatih. Karena pelatih itu bisa melihat perspektif. Yang main cuma lihat capeknya doang. Teman-teman bisa mengerti apa yang saya maksud? Oleh karena itu kalau teman-teman struggle ya, jangan sendirian. Sendirian boleh. Ya sendirian tuh artinya tidur, ngadep guling, mulai ada titikan air mata. Ya bolehlah sekali dua kali. Tapi teman-teman masih ketemu sama komunitas yang bisa memberikan perspektif itu. Kemudian teman-teman berdoa merenungkan firman Tuhan, baru teman-teman akan mendapatkan perspektif itu. Sederhana, tapi tidak mudah. Itu ya teman-teman semua ya. Saya kasih contoh lain, kalau lagi jalan nih hiking. Capek kan? Yang dilihat, yang kelihatan debu, pohon dan sebagainya, mesti tebang satu-satu, persepsi. Tapi kemudian lihat maps, udah sampai mana nih? Perspektif, oh bentar lagi. Paham apa yang saya maksud? Selalu melihat perspektifnya. Masalahnya adalah, saya berikan trik sederhana teman-teman semua ya. Sesuatu hal yang best practice-nya lah. Ada satu survei yang bilang bahwa anak muda, termasuk saya masih muda, termasuk anak muda itu sekarang takut untuk bersama, untuk sendirian dengan pikirannya sendiri. Untuk sendirian dengan hatinya sendiri. Takut bosan. Itulah kenapa kita jadinya terlalu banyak di persepsi bukan perspektif. Contohnya sederhana. Kalau teman-teman lagi sendiri, lagi nungguin, lagi apa, bosan. Karena teknologi dan sebagainya, kita buka handphone, ngecek WhatsApp. Padahal memang nggak ada yang WhatsApp juga. Ada si WhatsApp dari Telkomsel yang bilang bahwa kuota udah habis kan. Nggak penting sebenarnya kita gitu. Menyibukkan diri, scroll gitu ya. Karena kita takut. Takut buat apa? Takut bersama dengan diri sendiri. Takut ketika duduk mulai mikir, duh nilai gue gimana ya? Nanti lagi mikirnya. Menghindari confronting ourselves. Menghindari confronting our struggles. Kita pasti pernah mengalami itu. Lalu saya coba eksperimen. Eksperimennya setiap pagi, ini udah jalan sekitar 2-3 bulan, nyoba nulis. Nyoba nulis pelan-pelan, soal pergumulan, soal hidup, soal istri, soal anak, soal semuanya, di gereja dan sebagainya. Mulai ngelihat perspektifnya. Mulai puzzle-nya dapat satu-satu. Bicara soal puzzle, kita ngelihat gambar besarnya itu perspektif. Waktu kita lihat satu-satu apa? Persepsi. Ini bagian mana ya? Ini bagian mana ya? Sampai kita lihat gambar besarnya apa. Teman-teman bisa menangkap apa yang saya maksud? Lean on God's perspective, not your own perception. Karena pasti sulit teman-teman untuk lihat persepsi itu. Jadi struggle itu kepastian, tapi melewati struggle bersama Tuhan adalah suatu pilihan. Mau pilih yang mana? Toh sama-sama struggle, tapi ada pilihan saya menghadapi itu sendiri, dengan persepsi saya sendiri, atau saya menghadapinya bersama dengan Tuhan dan komunitas yang bisa memberikan perspektif itu. Makanya penting punya komunitas yang baik. Di sini komunitas baik-baik semua. Ada komselnya lah, nanti ada camp, ya, ada retreat dan sebagainya. Waktu teman-teman datang, teman-teman ngerti nggak? Sebenarnya komsel itu simple. Camp wave itu simple. Lihat, saya datang bawa apa coba ke komunitas? Persepsi, bener nggak? Ini persepsi nih. Lalu teman-teman diminta buat cerita, sharing. Itu persepsi teman-teman semua. Dari teman-teman yang lain dapatnya apa? Perspektif. Mereka bisa memberikan masukan, ngasih tahu kalau kita salah.
Dari pemimpin yang bisa kasih ayat yang bisa menguatkan kita. Jadi don't face your own struggle by yourself. Give it to God, bring it to communities. Makanya kalau diajak komsel, ikut. Karena saudara akan terus bingung dengan persepsinya. Begitu ikut, teman-teman akan dapatkan perspektif teman-teman. Saya tutup dengan ini. God will turn our struggle into victory. Lean on His perspective, not our perception. Dan kita belajar dari Yusuf. Dia bisa punya perspektif dari Allah. Jadi dari saudara yang dimanja, ceritakan mimpi, dia menghadapi itu semua sampai akhirnya dia menjadi orang yang paling berkuasa di Mesir. Sampai dia berani bilang bahwa semua yang jahat yang kamu lakukan terhadapku, yang adalah persepsi itu, Tuhan yang mengutus aku ke sini untuk memelihara bangsa yang besar, yang adalah perspektifnya Tuhan. Amin. Saya undang kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, apapun struggle yang kami hadapi pada hari ini Tuhan, kami mengeluh akan struggles itu, kami juga bingung tentang pertumbuhan kami juga bingung tentang hal-hal yang mungkin di luar dari kendali kami, yang membuat kami struggle dengan diri sendiri, yang membuat kami struggles dengan keluarga, membuat kami struggles dengan teman, dengan siapapun, bahkan dengan media sosial dan sebagainya. Kami mau menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa melihat perspektif Allah, untuk melihat perspektif dari Roh Kudus yang hari ini kami peringati. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan agar apapun yang kami alami Tuhan, struggles dari setiap kami, baik itu dalam fisik kami, insecurity kami, dalam relasi kami dapat melihat sudut pandang Allah. Dan kiranya kami dapat memilih komunitas yang tepat, sehingga persepsi kami dapat kami bawa, dan kami dapat memperoleh perspektif dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.